Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sudah lama ya kita nggak berjumpa, kena long weekend terus-terusan. Ini tahap awal saya share ini sudah kelihatan ya. Jadi ini ada IHSG biasa. Panduan peta perang kita adalah di IHSG kan. Nah, sudah silakan Bapak Ibu kalau mau foto-foto di sini kita tahu bahwa kita bulan Juli kan, Juni, Juni. Bulan depan nih bulan yang terbaik untuk IHSG nih. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Mau dilihat 5 tahun terakhir ya hijau semua. Kalau ini 5 tahun terakhir sampai sini. Kalau lihat 10 tahun terakhir ya merahnya cuma satu sampai sini. Mau dilihat 15 tahun terakhir ya berarti merahnya cuma dua gitu kan. Jadi bulan depan adalah bulan terbaik kedua, bulan Juli ya untuk ISG gitu dibanding dengan Desember. Desember dia tetap tetap terbaik. Ya Juli yang terbaik kedua lah. Memang ada April tapi ya nih kita bulan depan adalah bulan terbaik. Belinya jangan bulan depan. Jadi kita mulai cicil beli ya mulai dari sekarang. Sebetulnya kalau ada koreksi-koreksi ya mulai belilah. Sebetulnya kemarin-kemarin waktu GSG sempat koreksi itu nggak tahu kalian Bapak Ibu pada beli nggak? Harusnya sih semoga pada beli ya gitu. Jadi gambarannya ya bulan depan bulan bulan terbaik kedua lah untuk ISG banyak hijaunya. Mau 5 tahun terakhir itu hijau semua, 10 tahun terakhir cuma merah satu, 15 tahun terakhir merahnya cuma dua kali gitu. Jadi silakan kalau mau difoto. Jadi ini sudah saya bilang menarik ya untuk IHSG. Jadi marketnya kita bagus lah seperti itu. Oke, saya stop share dulu. Terus berikutnya mungkin langsung saya ini dulu aja ya, bentar, Bang. Oke, jadi pakai investing.com sudah ini investing.com yang berbayar ya punyanya PIPMI. Tadi saya lihat sore saya sempat ada pertanyaan untuk aman mineral itu ya. Ya kalau lihat aman mineral versinya si investing.com mah overvalue. Jadi kalau kita lihat di sini fair value-nya sudah kemahalan. Fair value-nya cuma 5.100, jadi sudah kemahalan banget kalau versinya ini. Memang analisnya yang covernya berapa orang nih? Baru satu ternyata. Ya kalau versi analisnya sih bilangnya 10.000 nih average-nya. TP-nya dia. Gitu. Tapi kalau versinya investing.com bilang fair value-nya di 5 ribuan. Gitu. Jadi memang masih sedikit yang cover analisnya kalau lihat di sini. Terus kalau lihat laporan keuangannya, ini ya tahun kemarin sih, ini full year ya, tahun 2024 sih memang ada kenaikan ya dari sisi revenue, income-nya juga naik tinggi. Ini kan tambang emas terbesar kedua di Indonesia, nomor satunya Freeport, nomor duanya Aman Mineral. Ini yang punya tuh Salin sama Medco gitu. Terus kuartal satu ya, coba ini kuartal ini. Ya kalau lihat kuartalannya, drop ya. Nah, ini revenue-nya naik tipis, net income-nya jatuh kayaknya memang apa tambangnya dia berhenti beroperasi deh kalau nggak salah infonya. Smelternya belum jalan atau gimana. Jadi jeleknya tambang ya seperti itu ya. Jadi kalau waktunya dia ada bencana atau lagi smelter berhenti beroperasi dia akan drop revenue apa net profit drop dan sebagainya lah. Tapi nanti kita lihat biasanya di kuartal 2 ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau lihat aman mineral ya tunggu di kuartal 2 lah. Seperti itu. Jadi ya kalau lihat fair value-nya ya kalau versi ini di average ya cuma 5.100. Tapi kalau analis yang ini bilang kan 10.000 nih. Ada satu, tapi cuma satu. Kalau cuma satu begini sebetulnya agak-agak kurang meyakinkan. Coba kita contoh pertanyaan berikutnya adalah MDKA ya. MDKA biasanya harusnya banyak yang cover sih. Coba kita lihat. Nah, ini yang cover berapa nih? Yang cover ini ada, sorry, berarti finansial dulu. Apa ini nih? Nah, kalau lihat dari sini masih bisa naik ya undervalue. Jadi harga wajarnya dihitung sekitar 2.900, masih ada potensi kenaikan 30% dari harga sekarang 2230, masih strong buy dari berapa nih?
analis analisnya, oh 17 ya, ini berarti 17, oh 17 orang tuh Bapak Ibu. Jadi ini kayaknya lebih meyakinkan, karena ada 17 orang analis, 16 orang bilang buy, satu bilang hold. Res harga tertingginya ini analis tuh ada yang 3.300, ada yang ngasih rendah ini 1.500, ada yang ya average-nya 2.300 gitu. Nggak beda jauh kalau di average-nya ya. Tapi kalau analis yang tertinggi ada nih di harga 3.300. Nah, kalau ini lebih meyakinkan karena dari 17 orang kan ya yang meriset tuh banyak orang gitu. Jadi ini lebih meyakinkan lah range-nya. Jadi kalau tadi kan dibilang fair value-nya ini sekitar 2.900, tapi ada analis yang menghitung sampai 3.300 seperti itu. Jadi kalau pakai harga yang average-nya 2.900 ya kenaikannya masih sekitar berapa tadi, 30%-an lagi ya. Ini 30%-an lagi dengan average yang 2.900. Terus ntar ya tadi kedua, tiga apa nih? Harum. 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 Harum masih undervalue juga. Di sini disarankan sampai dengan 1.200 ya. Masih 42%. Kesehatannya good, masih oke lah. Terus sekarang harga 895, terus kita lihat analis sentimennya berapa orang? Oh, cuma 8. Dari 8 analis, 6 buy, 2 hold. Nah, ini analisnya ini bagus nih. Karena yang paling rendahnya aja analis ngasih 1.010 dengan harga sekarang 800 kan berarti masih ada harga sekarang 895. Ya kalau kita pakai riset yang paling rendahnya masih bisa untung sekitar 15% lebih ya. Kan 1.010 nih. Enggak ya 10%-an, 10%-an ya. Kenapa? Ya nyari 900 lah. Kalau 900 ya berarti kurang lebih 10%-an. Kalau pakai harga terendah. Average-nya 1.500. Kalau analis yang hitung tertingginya sampai 2.400. 8 orang oke lah, masih oke lah. Masih udah cukup banyak ya. Jadi kalau ada beberapa orang kan begini enak nih. Range-nya kan gede nih, lebar. Analisnya mau pakai fundamentalnya hitung dari berbagai lah. Gitu. Seperti itu. Terus berikutnya adalah Medco. Ntar Medco-nya, oh ini Indonesia nih. Medco yang Indonesia. Oke. Kalau lihat Medco yang Indonesia masih undervalue juga. Jadi harga sekarang di 1.400. Kalau menurut ini average-nya 1.600, masih ada kenaikan 21%. Grade, laporan keuangannya bagus ya. Kita lihat ininya sentimennya berapa nih? Berapa analis? Harusnya banyak sih nih. Medco sih ingat saya banyak yang cover nih. Oh, 9 orang kan. Dari 9 orang, 7 buy, 2 hold, nggak ada yang sell. Tertingginya yang analis itu menilai ada 2.400, average-nya 1.600, yang terendahnya 1.167. Artinya di bawah harga sekarang ya. Harga sekarang kan 1.400 nih. Jadi kalau analis yang nilainya jelek ya udah kemahalan yang nilai Oh, analisnya masih rendah. bloknya. Gitu. Tapi kalau analisnya paling tinggi nilainya ngasih harganya ya 2.400 seperti itu. Untuk Medco seperti itu. Terus berikutnya ntar KLBF. KLBF, KLB Pharma. Oh, masih undervalue. Average-nya 1.800, harga sekarang 1.500, masih ada kenaikan. Laporan keuangan juga grade 21%. Analisnya berapa nih? Analisnya cover lebih banyak ya, 15. Yang tertinggi mereka nilai 2.200, yang terendah 1.410. Nah, ini dari harga sekarang nih di sini, jadi bisa jadi kemahalan kalau bagi analis yang ini. Ada yang sell soalnya nih, satu rekomendasinya. Tapi kalau analisnya di average ya 1.660, kalau harga tertinggi analisnya 2.200. Kasih bloknya, dikasih harga 2 juga. Rawonnya per Itu. Oke.
Terus apa ini KLBF ya sudah. Berikutnya adalah CTRA. Oh, CTRA masih undervalue juga. Harga sekarang 990, fair value average-nya 1400, jadi ada kenaikan sekitar 44%. Laporan keuangannya good. Kita lihat ada berapa coveran analisnya, yang tertinggi berapa? Oh, 15. 15 yang tertingginya 1660, average-nya 1400. Yang terendahnya nggak ada yang sell sih, 950. Jadi kalau yang terendah mungkin dianggap udah kemahalan. Tapi kalau di average 1440, yang tertinggi 1660. Ini dikumpulin ya dari beberapa analis gitu. Untuk CTRA ya ini. CTRA. Oke. Terus berikutnya apa nih? MBMA. Ini biasanya dikit nih covernya nih. Karena saham baru IPO. Oke. Masih undervalue karena harga wajar sekitar 678, sekarang 450. Laporan keuangannya good, masih ada peluang naik 48%. Ininya kita lihat ya, analisnya berapa yang cover. Oh, banyak juga ternyata. Yang baru IPO tapi banyak nih. Tapi nggak beda jauh nih Bapak Ibu. Ada yang sell, yang paling rendahnya 342, average-nya 454, yang tertinggi cuma 570 nih. Coveran analisnya ya. Jadi silakan Bapak Ibu mau pakai yang mana untuk MBMA. Seperti itu. Berikutnya Adikarya nih. Adikarya. Kelebihan. Adikarya. Nah, kalau di hitungan sini masih fair, masih undervalue, kan average-nya 345. Wah, ini fair ya, laporan keuangannya berarti tidak cukup bagus. Kalau bisa yang minimal inilah, grade lah gitu ya. Yang di tengah ini kan udah agak ke bawah ya. Peluang naik 28%. Nah, berapa orang yang cover? Aduh, cuma dua Bapak Ibu yang cover. Yang terendahnya 220, average 380, tertinggi 500. Yang cover cuma dua. Ini jadi agak-agak kurang meyakinkan menurut saya kalau cuma dua analis begini ya. Gitu. Terus Indika, Indika Energi ini berarti ya. Ini MDY. Indika, ini Indika Energi Indonesia. Oke. Masih undervalue, 1900 average sekarang, jadi masih ada peluang naik sekitar 27%. Ini laporan keuangannya fair ya. Kurang bagus sih sebetulnya kalau fair. Kita lihat analisnya berapa yang cover. Wush, cuma dua. Ini juga kurang meyakinkan jadinya. MBMA ternyata yang cover analis lebih banyak ya daripada Indika ya. Pada baru IPO nih. Tapi ini kan udah lama Indika. Tapi kalau yang cover cuma dua, yang terendahnya 1550. Berarti kalau dua ya satu di sini nih Bapak Ibu. Kalau cuma dua nih jelas. Yang satu analis menyarankan di 1550, yang satu ngitungnya 2450. Average-nya 2000 jadinya ketemunya. Jadi silakan memakai yang mana Bapak Ibu patokannya. Terus ESA. ESA. ESA ngasih undervalue ya. Ini 767 sekarang, kenaikannya. Oh, grade laporan keuangannya masih oke, berarti grade bagus lah. Masih ada kenaikan 20% lagi. Cuma berapa nih coveran analisnya kita lihat ya. Berapa gede? Tadi itu platinum. Yang Pitney Investing ada nggak ya? Pitney Investing nggak ada pertanyaan. Ya udah, oke. Berarti nanti saya lanjut di chat ini. Oh, yang cover juga tiga. Cuma tiga tapi baik semua. Teman harga terendahnya 718. Ya artinya masih oke lah. Artinya Bapak Ibu kalau beli di sekarang kan harga di sini nih, grafik ini, di sini nih. Kalau pakai cover analis terendah masih bisa naik. Kalau pakai yang tertinggi 1100, average-nya di sinilah 954. Untuk ESA ya, itu.
Terus ini pertanyaannya di grup apa ini di chat ya. Pada, coba kita cek. Harusnya sih pada nggak ada yang cover nih. Pada sama Bitek. Pada masih undervalue Rp20. Wah, ini laporan keuangannya ya, Fire kurang bagus ya. Kenaikan 36% karena sampai Rp20 targetnya. Oh, strong sell. Kayaknya nggak ada yang support ya ini. Wow, tidak ada analis yang mengcover ini berarti ya. Ini semua hitungan dari AI kayaknya dipakai AI hitungannya jadi cuma Rp20 nggak ada coveran analis. Jadi saran saya sih jauhin aja ya Pak Agus Gunawan, Petek. Hmm. Kalau nggak ada cover analis berarti tadi harganya pakai AI nih. Wah ini juga sama. Memang under value cuma naik 6,9 artinya genepin aja 7. Memang sih masih bisa. Oh laporan keuangannya jelek nih week ya hati-hati. Kayaknya nggak, oh, itu nggak ada yang cover juga nih analis. Jadi ini pakai AI ngitung sendiri nih dia. Ya saran sih jangan Pak Agus gitu untuk Petek sama padanya. Anak usaha TPI CDIA yang mau IPO ya katanya rencananya akhir bulan ini atau harusnya bulan ini katanya ya infonya gitu. Jadi ya kita tunggu aja Bu Erna. Semoga ada tanggal pastinya. Dengar-dengar sih kan gini IPO itu ada dua. Jadi yang dilepas ke publik itu ada dua tipe. Yang sebagian kecil melalui e-pooling yang kita daftar di IPO itu. Terus sebagian besar kan dijual ke fixed allotment. Fixed allotmentnya saya dengar-dengar sudah habis semua. Sudah habis laku semua. Karena makanya sekuritasnya ada sampai 6 ya kalau nggak salah. Itu jadi sudah habis, jadi belum bisa muncul di EIPO karena kan OJK-nya belum efektif keluar. Jadi setelah OJK efektif keluar baru di EIPO muncul seperti itu. Jadi kalau dia fixed allotment-nya habis total 2,3 T ya harusnya sih peluang untuk naik tinggi ya Bu Erna. Gitu. Kita tunggu lah tanggal tanggal efektifnya. Itu memang ditunggu banyak pihak sih. Terus Pegas ya. Pegas. Hmm, belum jalan. Oh, masih undervalue, jadi average-nya 2489, masih ada kemungkinan. Oh, laporan keuangannya great ya. Ini boleh nih. Pokoknya tengah-tengah sini masih oke lah. Makin ke sini makin bagus lah. Excellent ini ya lebih bagus. Peluang naik 49%, terus nah ini analis sentimen. Harusnya cover banyak. Sehingga saya pekas banyak sih. Oh, ada 11, ada yang sell, tapi yang dua lagi yang sell. Ya, harga average-nya nggak beda jauh nih sama harga sekarang, Bapak Ibu. Ini siapa nih? Oh, Pak Heri ya. Tapi analisnya ada yang bilang 1400 berarti sell. Tapi yang tertingginya ada 2240. Ini jadi range-nya fundamental. Jadi fundamental dengan berbagai macam metode ya yang bagus sih kalau harganya di bawah sini ya. Jadi arti kita beli pun mau analis yang hitung yang pakai paling jelek pun kita masih bisa naik. Kalau ini kan jeleknya bisa turun nih. Gitu. Ini pegas ya untuk Pak Heri. Terus apa ini Bu Irma Java ya. CPFA. Java. Belum jalan. Terus berikutnya lagi BRMS. Masih undervalue sampai 2500-an. Laporan keuangannya great. Oke, boleh, bagus. Lihat berapa berapa analis yang cover. Wow, ada 8. Tidak ada yang sell, buy semua. Nah, ini bagus nih, enak nih. Analis yang paling rendahnya pun 2000, yang tertingginya 2500 ya, Ibu Irma. Ibu atau Bapak Irma nih. Jadi ini kalau kalau pakai fundamental di harga sekarang sih enak. Karena jelek-jeleknya ya 2000 lah TP harga wajar fundamentalnya. Yang tertingginya 2500 gitu untuk Java ya. Ini 2500 nggak muncul. Nah ini muncul kan ya di klik tertinggi. Terus berikutnya BRMS. BRMS. Wow, wow, ini fire. Berarti harganya udah kemahalan nih kayaknya nih. Ini average-nya 421, ininya 494. Kita lihat laporan keuangannya oke, great. Lihat nih, analisnya ada yang tinggi nggak? Kita lihat.
Analisnya Suma 2 dan harganya mepet Bapak Ibu. Berarti yang terendahnya 48, yang satu 480, yang satu 550 nih. Kalau Suma 2 ya udah jelas di atas, satu di atas, satu di bawah udah. Nggak mungkin. Dan harganya average-nya 515 ketemunya. Ya, jadi tertingginya 550 nih, yang terendah 480. Pak Ahmad. Jadi Suma 2 nih yang cover sedikit sih. Gitu. IPCC. Kita lihat. Ini Indonesia Kendaraan Terminal. Kayaknya analisnya nggak ada cover sini. Fair value-nya 1.400, jadi masih ada peluang naik. Oh, great. Laporan keuangannya oke. Masih peluang naik, Pak. Ini ada cover nih. 29%, kita lihat. Oh, cuma satu orang. Satu orang, jadi ya sudah. Average-nya adalah pakai analisnya dia 1.150. Ini dengan Ibu Ninda ya. Oh, ini kalau nggak salah BUMN juga ya. Kan BUMN lagi pada naik tinggi nih. Oh, tapi udah naik tinggi harganya nih ternyata. Ini lihat dari grafik udah naik tinggi juga. Ya, berarti peluang kenaiknya sudah mendekati ya. Ini ya 1.150. Cuma satu lagi yang cover. Itu. Terus apa nih? PNLF. Oh, sekali. PNL. Kok nggak ada? Loh. Nah, ini dia. Panen finansial. Oh, par value-nya 376. Ininya 28. Masih ada kenaikan. Laporan keuangannya fair. Iya, ini laporan keuangannya biasa-biasa aja. Ya, harusnya grup ini sih harusnya sehat. Cuma berarti kurang bagus. Analisnya. Nggak ada yang cover, Bapak Ibu atasan. Pantesan nyatain fair. Tidak ada yang cover. Gitu. Ini berarti dihitung sama AI nih. Sama AI dihitung sendiri, utak-atik, ketemunya angka 376, peluang naik sekitar 31%. Gitu. DSNG sawit nih. DSNG masih undervalue 1140, ininya 795. Grid, laporan keuangannya bagus. Ya kalau bisa pilihnya hijau ini, kalau mepet-mepet yang kuning sini lah. Ini kan hijau udah bagus ya. Peluang naik sekitar 43%. Analisnya berapa nih? Yang cover cuma satu lagi. Aduh, tapi satu agak tinggi sih, 960. Masih oke lah. Berarti itu angka 1.100 tuh AI itu yang sendiri tuh. Karena satu orang ini kalau kita pakai manusia hitungnya 960 lah. Ya, untuk siapa nih? Ibu atau Bapak Valintan ya. Bumi BTPS. Oke, kita bahas Bumi. Loh, kok nggak ada? Oh, ini nih Bumi Resources. Wow, wow, wow. Udah kemahalan ini berarti karena average-nya 119. Harga sekarang 113. Laporan keuangannya fair aja. Kita lihat ini ada cover nih. Yang cover banyak Kak. Biasanya banyak sih. Sangat sejuta umat kan. Wah, nggak ada. Cuma satu orang. Maaf Bu Irma atau Bapak Irma yang cover satu orang. 163 nih ketemunya. Gitu coveran. Ini harga sekarang di sini kan. Ini 163. Coveran analis semua satu. 163. Terus BTPS. BTPS. Ya, masih bisa naik. 1.742. Laporan keuangan good ya. Good standar lah. Pas-pasan orang bilang. Ini kita lihat yang cover berapa orang. Hmm. Woi, banyak juga nih 9. Lebih banyak daripada Bumi yang cover ya. Waduh, ini paling tingginya cuma 1.500 nih ini. Ini. Nah, ini coveran paling tinggi adalah 1.500. Ibu atau Bapak Irma. Paling rendahnya 920. Average-nya 1.300 ya untuk BTPS. Berarti average-nya di harga sekarang dong ini. Ya, berarti kalau berharap paling tinggi hanya sampai 1.500 lah. Dari 9 analis ya. Seperti itu. Terus WIRG.
Wir Asia. Wir Asia, ya ini 132 fair value-nya. Laporan keuangannya great, oke. Laporan keuangannya bagus. Coba lihat analisnya berapa orang yang cover. Waduh, cuma satu. Harganya 155 juga. Cuma 155 berarti mentoknya nih. Analis cuma cover satu juga ya. Pak siapa nih? Pak Adi ya. Itu Pak. Terus nih Pak Agus lagi. Humi. Humpus. Ini Pak Agus nih sahamnya unik-unik nih. Humi masih sampai Rp71. Good, laporan keuangannya standar. Nggak ada yang cover Pak Agus untuk Humi. Jadi ini berarti hitungannya pakai AI 71-nya. Seperti itu. Ini pakai AI 71 harganya. Ikan. Wah, namanya juga lucu nih. Wow, ini harga udah kemahalan ya menurut ini 63. Wah, laporan keuangannya juga jelek, jangan deh. Paling rendah lagi. Tidak ada yang cover juga. Jangan, jangan. Jangan masuk. Nesia. Wow, ini masih 96. Ada yang cover nggak nih? Oh, nggak ada yang cover. Berarti ini pakai AI. Laporan keuangannya fair. Ya, kurang bagus jangan ya. Ini karena hitungannya pakai AI. Terus cepin. Cepin sih harusnya lebih baik ya. Sampai 64. Cepin. Grade laporan keuangannya bagus. Hijau. Ini ada cover nih berarti ini. Kita lihat. Yang cover berapa? Yang cover, wih banyak nih. Cepin 8 orang semuanya buy. Wah ini bagus nih. Terendahnya 5.000. Yang tertingginya 568. Average-nya 5956. Ya ini untuk Cepin. Kayaknya dari Sang Pagus ini yang paling bagus nih. Terus ADMR. ADMR dihitung fair value-nya 1.520. Keuangannya ya kita tahu ini kan batu baranya Adaro ya dulu kan. Sorry, batu baranya Adaro yang coking coal. Laporan keuangan grid, saya tahu ini produksi naik terus. Karena produksi naik terus, tinggal kalau harga batu bara naik atau stabil, aman lah. Masih ada peluang naik sampai 54%. Kita lihat sentimennya. Yang cover harusnya banyak sini. Tuh kan, lumayan 8. Coveran tertinggi 1.400, terendah 960, udah dekat harga sekarang. Average 1.257, tapi kalau mau pakai tertinggi 1.463 gitu. Terus bentar, ini saya kok nggak ada yang nanya blue chip, saya bahas blue chip dulu deh. Jangan jangan saham gorengan semua dong. Waduh, ini saya kasih yang BBRI dulu deh ya. Yang blue chip 6 blue chip utama dulu ya. Nah, masa gorengan semua. Nah, ini BBRI saham kesayangan kita, kesayangan Pak Manager, blue chip bagus, sehat dan sebagainya lah. Selalu saya berbusa-busa nih ngomong, intinya fair value-nya 5.100 begitu. Sebentar, kok lowbat. Sebentar, saya colok dulu ya Bapak Ibu, nanti mati nih laptop saya. Colok. Ya sudah, oke. Saya takut mati. Masih bisa naik 27% kalau pakai harga average 51. Kita lihat yang cover berapa aja. Harusnya banyak. Ini saham utamanya IHSG kok. Price-nya berapa nih? Bukan 21 orang. Paling tinggi ada yang nilai 6.300, yang rendahnya juga ada 3.600, average 4772 untuk BRI ya. Jadi Bapak Ibu masih bilang kemahalan juga enggak, orang harganya masih di sini, dekat-dekat harga apa terendahnya orang analis, masih average-nya jauh di atas. Yang tinggi 6.300. Saya percaya ini benar kok 6.300 karena hitungan saya juga di atas 6.000 sih. Gitu. Saya setuju dengan pihak yang di atas untuk BRI. Karena ini kan saya selalu ngitung. Terus kita beralih ke BCA dulu.
BCA fair value-nya 11.000, jadi sesuai dengan harga tertinggi tahun kemarin ya, 11.000 kurang 25 rupiah atau 50 rupiah. Laporan keuangannya good. Terus kita lihat ini. Biasanya sih sebenarnya laporan keuangan bagus lah, nggak usah khawatir. Analisnya berapa nih? Oh, banyak kan analisnya 23 by 21. Yang terendah penilaiannya orang 8.000. Ini saya bilang ya udah terserah lu lah. Cuma saya lebih percaya dengan harga tertinggi 12.800 saya percaya. Bisa, bisa. Harga wajar. Average-nya 11.100. Ini berarti bikin new high baru nih kalau pakai harga average. Karena harga high tahun kemarin kan di bawah 11.000. 10.900 sekian deh kalau nggak salah. Jadi it's okay. Ya syukur-syukur bisa ke atas ya. Ini BCA. Terus kita pakai Bank Mandiri dulu ya. Bank Mandiri masih jauh karena fair value-nya average-nya 6.755, laporan keuangannya fair, terus sentimennya berapa nih? Yang cover berapa? Banyak nih. Oh, 23 yang cover. Wih, jauh banget. Dan saya setuju dengan harga high karena hitungan saya harga Bank Mandiri bisa di atas 8.000, harga wajar. Tapi ada yang menilai rendah juga nih, 3.600. Nggak tahu deh cara ngitungnya gimana, suka-suka lu lah. Harga sekarang di sini, jadi dengan harga fresh saja, kalau Bapak Ibu pusing udah pakai harga fresh lah 6.300. Saya bilang masih murah, karena harusnya 8.000 lebih sih harga wajar Bank Mandiri ya. Ini yang cover juga banyak kok. Tapi ada yang sell. Ini yang sell nih, yang rese nih, berarti 3.600 nih. Nggak kebagian barang. Belum kebagian barang kali dia. Atau udah jual semua. Makanya kasihnya rendah banget. Terus bank terakhir yang saya bahas, blue chip BBNI. Kita lihat BBNI. Tenang, Bapak Ibu, masih keburu, masih keburu. 34. Masih ada ya 26 menit lagi. BBNI, waduh, udah mepet ya. Fair value-nya 48, 77 average-nya. Kita lihat ini yang analis harusnya banyak juga sih. Analis paling tinggi berapa nih? Analisnya ada 22 ya. Ini kan bank-bank gede, makanya saya bilang ya cover banyak kan. Wih, saya suka nih. Ya, saya setuju dengan harga high 6.000 lebih. Karena hitungan saya 6.000 lebih. Jadi, kalau yang low ini ngaco nih, pasti sell nih. Bener, yang sell ini di bawah nih. Suka-suka lu deh, 3.500. Average-nya kalau Bapak Ibu pusing pakai ini aja 5.400, yang tertinggi 6.400 saya setuju sih karena hitungan saya 6.000 lebih, hitungan pribadi ya. Gitu. Jadi saya lebih pro yang di atas nih. Bukannya average saya pro di atas. Gitu. Bank sudah 4 bank besar udah, kita bahas saham yang masih tidur di bawah. Astra Internasional. Kita udah Astra Telkom baru nanti saya kembali ke Bapak atau Ibu Ruli ya. Wow, masih jauh. Harga average-nya 6869. Maksudnya harga average analis ya. Bukan grade kan, terus analisnya. Harusnya analisnya banyak ini. Sekelas Astra mau banyak harusnya. Di-cover oleh 23 analis. Yang tertinggi mengcover 6.650. Saya sangat setuju sekali. Saya lebih pro yang di atas. Nah, ini sehat nih Bapak Ibu. Astra nih, yang terendahnya aja ngitungnya 48. Sekarang harganya cuma berapa nih? Harga sekarang cuma 45. Berarti kan masih bisa naik nih. Anggap aja Bapak Ibu ikut yang pro bawah deh. Pro harga terendah. Masih bisa untung beli di sekarang 4.800. Kalau pakai analisa fundamental ya. Kalau teknikal nanti tanya lagi sama Yang deh. Gitu. Harga average-nya 5.600. Yang tertinggi 6.650. Saya pro yang di atas. Untuk harga wajar fundamental. Seperti itu. Oke, terakhir nih Telkom. Ini harusnya juga banyak nih yang cover. Harusnya banyak. Baik, apa nih? Kok keputus? Bentar, saya ulang lagi. Keputus ya. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, udah muncul. Tadi sorry, keputus. Kaget saya. Kepencet. Ini harga fair value-nya 4 ribuan. Grade. Kita lihat. Yang cover pasti banyak sih. Oh, 23 cover. Yang terendahnya 2.500. Ada yang masih rendah nih. Yang tertingginya 4.500. Saya masih pro yang tinggi 4 ribuan sih harusnya saya bilang masih bisa. Average-nya 3287 ya. Ini kalau gerakannya sih harusnya Telkom masih masih belum naik ya. Jadi saya bilang nih kan sekarang lagi musimnya BUMN nih, Bapak Ibu.
ada istilah Danantara lagi mau beli-beli nih saham-saham BUMN. Yang jelek aja bisa dibeli, harganya naik, masa yang ini Telkom nggak naik sih? Jadi saya optimis lah. Pakai harga average saja Bapak Ibu kalau takut ya, 3.200 gitu. Nih sekarang harganya 2740. Kalau mau pakai harga 4.500 ya mungkin ketinggian. Sebenarnya saya pro yang di atas. Tapi ya Bapak Ibu jangan terlalu pede lah, pakai average-nya aja ya untuk Telkom. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Archie, tambang emas nih. Cuma punyanya Peter Sondak nih. Oh, kemahalan Bapak Ibu karena fire value-nya cuma 329. Nah, oh nggak ada yang cover juga. Nggak ada yang cover juga. Jadi saran saya ya janganlah. Laporan keuangannya biasa-biasa aja. Bumi tadi udah. Bumi udah belum ya? Tadi saya lupa nih. Bumi Resources kan kayaknya tadi udah deh. Ini ya Bumi 119 udah kemahalan. Yang covernya masih ada. Oh saya Ibu Pak Kisah. Oke sorry Ibu Irma. Oh cuma satu ya Bumi. Ini Pak. Pak siapa nih? Pak Ruli ya mungkin. Atau Ibu Ruli. Average 163 cuma satu orang. Bumi. Terus Pans. Pan ini kayaknya nggak ada cover deh kayaknya nih. Masih bisa naik sih 1865. Kalau nggak ada yang cover bisa pakai AI kayak tadi. Ada cover nggak nih? Oh ya kan nggak ada yang cover. Berarti ini pakai AI yang hitung. Ketemunya 1865 ya. Terus BSSR. Oh, ini batu bara nih. Cuma ya masih bisa naik. Harga average 5251. Ada yang cover nggak nih? Wah nggak ada yang cover. Berarti pakai AI. Jadi pakai AI ngitungnya. AI yang ngitungin harganya segini ya. Ibu Irma 5251 MPMX. Ini sih itu ya, jualan oli ya kalau nggak salah apa gimana nih? Ah, oh, wow, masih bisa naik 1444 sama AI bukan? Oh, ada yang cover nih. Ada yang cover. Yang cover, boy, satu orang, satu orang tapi harganya 1450 ya, Ibu Irma untuk MPMX gitu. Ini yang nanya kayaknya orangnya itu aja ya. Oh, lagi pada cuan kali ini ya. Jadi nggak pada yang nanya cuma orangnya sedikit nih. Ya nggak apa-apa kalau udah pada cuan semua oke lah. Everybody happy kan. Brand harusnya kemahalan sih seingat saya. Tuh kan benar kemahalan. Dihitungin harga cuma 4.500, harga sekarang 6.300. Ada yang cover, semua nggak tahu yang cover berapa nih tertingginya. Wow, cuma satu yang cover, harga berapa nih? Oh nggak muncul. Oh, 6850. Satu analis tapi harganya 6850 ini. Gak beda jauh sama harga sekarang sih. Gitu. Oke, terus Adaro. Kok nggak muncul? Nah, ini dia Adaro. Alam Tri ya, namanya bukan Adaro lagi. Masih under value, average-nya 2.500, harusnya yang cover banyak sini. Sehingga saya yang cover banyak. Kan bener 14. Yang cover rendahnya ada yang sell nih. Ini yang 1783 yang sell ini berarti nih. Average 2.700, ada yang cover tinggi nih 4.328. Silakan Pak Adi. Jadi mau ikut yang mana? Ya saya kalau yang di sini kali ini saya ada ikutnya average 2.700. Saya nggak setinggi nih. Paling saya cuma sampai 2.700 untuk Adaro. Telkom Astra udah ya tadi ya. Terus AADI tadi udah, PTRO. Waktunya makin mepet jadi yang sudah nanti tinggal lihat rekamannya aja ya. AADI tadi sudah, PTRO.
Harga-harga di sini biasanya time frame-nya 12 bulan ke depan, Ibu atau Bapak fall income. 12 bulan ke depan ya biasanya. Oh, Petro sih PTRU udah kemahalan nih dianggapnya karena harga wajar cuma 1.600, nggak ada yang cover, berarti ini hitungan AI. Ini hitungan AI, Inco seharusnya banyak yang cover. Nah, ini dia Vale Indonesia. Sehingga saya Inco banyak yang cover sih. Ya, benar masih bisa naik 4.100. Analisnya berapa nih? Dari, waduh banyak juga, 12 analis. Oh, tapi graf. Nah, ini dia. Ya, tertingginya analisnya nilai 4.500, terendah 26. Nggak ada yang sell, tapi harganya ada yang nawar di 26. Bukan nawar, harga fundamentalnya ada yang ngitung sama 2.600-an. Average 36, dekat harga sekarang, tapi ada tertinggi ngitung 4.500. Saya pro yang di atas, 4.500 untuk Inco. Gitu. Terus Raja. Ini rukun Raja. Oh, kemahalan. Menurut AI cuma 2.000-an lebih nih, nggak nyampe 2.100. Nggak ada yang cover, berarti pakai AI nih. Bener. Pakai AI cuma dihitung 2.100 untuk Raja. Teams, Timah, Timah. Ya, benar. Jadi memang kalau harga aktual belum pernah melewati harga yellow inlaw, apa inline berarti kan harga average ya. Ya artinya masih bisa beli sih Pak, aman. Jadi kalau Bapak Ibu saya sarankan pakai harga yang kuning, harga average gitu. Kayak ini kan harga average-nya timah nih 1630 nih. Coba kita buka ya. Yang cover harusnya banyak sini timah. Jadi saran saya kita pakai yang moderat saja, yang jangan pakai terlalu tinggi, jangan pakai terlalu rendah. Apalagi kalau analisnya udah banyak ya. Wah ini cuma tiga lagi. Nah ini kan di yellow kan, ini berarti artinya, wah ini kalau harga terendahnya sama dengan harga sekarang nih. Harga sekarang kan 1150 persis lagi. Ya kalau pakai harga tertinggi bisa 1.800. Kalau gitu kita pakainya average-nya aja, Pak. 1417. Saran saya pakai yang tengah-tengah average aja lah. Semakin banyak analisnya semakin bagus gitu loh menurut saya. Jadi kan yang itu banyak banyak kepala nih. Kalau ngitung banyak kepala apalagi 18 20 analis, average-nya itu harusnya valid. Karena kan kepala orang kan beda-beda nih. Ini makin banyak kepala ya average-nya kan berarti makin makin apa ya, lebih mendekati lah gitu. Orang pakai gaya 18 gaya, average-nya segitu ya, itu kan bagus. Average dari 18 orang lebih baik daripada average dari 3 orang seperti ini. Cuma kalau udah tin siapa boleh buat yang memang cover 3, ya udah pakai average-nya lah gitu ya. Kalau mau pakai yang optimis boleh 1.800. Kalau saya pribadi sih sebetulnya 1.800 nggak kemahalan karena di Timah itu ada cadangan logam tanah jarang. Itu jadi selama ini dia ngolah kan dia ada smelter tuh, batuan tanah biasa dimasukin smelter, keluar timah batangan murni. Itu ampasnya, limbahnya itu nggak dibuang, ditumpuk. Itu mengandung logam tanah jarang, udah numpuk puluhan tahun. Nah rencananya nanti kalau bikin smelter logam tanah jarang kan pemerintah nggak mau jual mentah tuh. Tuh sampahnya, limbahnya dimasukin ke smelter logam tanah jarang, keluar logam tanah jarang batangan itu harga bisa mahal. Cuma memang perlu bikin smelternya dulu. Yaitu belum ibaratnya unlocking lah, belum dibuka ya, gitu loh. Kendalanya kenapa nggak dibuka? Karena gini Bapak Ibu, saya selalu dapat cerita bukan hanya dari satu perusahaan, tapi dari lebih dari 5 perusahaan tambang yang butuh smelter. Kuncinya satu, ketika perusahaan tambang bikin smelter itu, kita harus punya bahan baku biar smelternya berjalan 10 tahun. Kalau smelternya hanya bisa jalan 5 tahun, itu kita rugi. Jadi makanya Timah kenapa nggak bikin dari kemarin puluhan tahun, karena dianggap bikin kapasitas smelter itu harus bahan bakunya cukup dulu 10 tahun. Dan bikin pabrik, entah itu smelter atau apapun juga, pabrik minyak goreng intinya sama. Ada kapasitas efisiensinya. Jadi ada satu titik di mana cost produksinya, produksi 10.000 ton sama 50.000 ton, costnya sama. Lebih baik kita pakai mesin yang 50.000 ton. Karena apa? Costnya kan dibagi 50.000. Jadi kecil. Daripada cost yang sama dibagi 10.000 kan costnya jadi mahal.
Memang kendalanya kalau smelter saya bikin 50.000, bahan bakunya ada nggak nih sampai pasok 10 tahun. Kalau cuma 5 tahun ya jangan dulu, jangan bikin dulu. Nanti dulu tumpuk dulu nih. Kalau pabrik minyak goreng kendalanya bikin 50.000 harus laku. Kalau enggak ya sama aja bohong gitu. Seperti itu. BBTN belum, Pak Masuki. Nah, kita bahas BBTN. Wow, 1.500. Kita lihat berapa coveran analisnya. Lumayan nih, banyak juga ya, 12 orang. Average-nya 1.500, 1000, anggapnya 1.300 lah. Itu. Yang tertinggi ada 1.860, yang terendah 900, Pak. Jadi terserah Bapak mau pakai yang mana. Ya saran saya sih yang average-nya aja lah, Pak. Tuh. Ya kalau ini terlalu jauh gini mungkin Bapak takut ini dinaikin dikit lah, 1.400-an apa 1.300 gitu kan ya. Kan gitu. Terus apa? WiFi. Ini ya solusi sinergi. Kayaknya cover nggak banyak sih nih. 2070, wah sama dengan harga sekarang nggak beda jauh. Ada cover nggak? Nggak ada yang cover. Ini pakai AI ya, Pak Agus. Ini pakai AI sama dengan harga sekarang. Inet. Inet. Wah, udah kemahalan. Kalau menurut file value dan nggak ada yang cover. Jadi kalau AI bilang udah kemahalan. Inet 93. Terus Jati. Jati kayaknya nggak ada cover deh. Wah, ini kemahalan juga nih 93 dan wih, iya nggak ada yang cover. Jadi pakai AI menghitung sudah kemahalan cuma 93. Apa nih BKSL. BKSL. Ini kemahalan juga, kayaknya AI deh. Oh ya kan, nggak ada yang cover, berarti pakai AI bilang kemahalan, hanya 67. Roti. Roti sebetulnya menarik ini. Fundamental bagus sih, saya bilang. Oh kan benar, masih ada kan, masih ada space. Sorry, sorry, sorry. Masih ada space naik 1.200 average. Kita lihat, oh nggak ada yang cover ya? Ada yang cover. Harusnya sih ada roti. 3 orang, ya ini bagus, saya suka nih yang begini, Bapak Ibu. Karena harga terendahnya aja coverannya berapa? 1.950. Jadi dari harga sekarang itu masih ada bisa naik. Harga tertingginya, bentar, kok malah ngunci. Eh, nah, harga tertingginya 1150. Kalau pakai average 1.050. Jadi dari harga sekarang masih bisa naik. Mau pakai harga terendah oke, harga average oke, harga tertinggi oke. Roti ini, eh, jadi produksinya salah satu roti tawar. Ini salah satu perusahaan pabrik roti yang nasional ya. Kalau kita kan setiap kota tuh punya pabrik roti masing-masing. Ini yang tingkat nasional. Jualannya di Alfamart, Indomaret juga ada, yang kelilingan juga ada, Sari Roti. Menarik, menarik. Dan saya setuju sih. Bahkan hitungan saya sebetulnya bisa lebih tinggi. Harga wajar bisa di atas 1.200 gitu. Cuma ya kalau Bapak Ibu mau percaya buat investasi apa pakai 1150 dulu deh. Jangan percaya hitungan saya. Belum belum hitungan internasional. Gitu ya. Roti menarik. Terus INPC. INPC ini Bank Arta Graha. Kita lihat. Wow. Fair value-nya 145. Ada yang cover nggak nih? Nggak ada yang cover. Berarti pakai AI. AI menghitung 145. Tadi kalau udah roti, biasanya saya satu saham itunya minumannya nih, Cleo. Kita lihat Cleo. Cleo ini saya suka, ROE-nya dari tahun ke tahun selalu naik. Harusnya yang cover ada sih. Karena ini salah satu yang menarik. Air minum Cleo, saingannya Aqua, Le Mineral gitu. Wow, ternyata dibilang udah kemahalan ya. Kalau menurut analis ini. Coba pakai harga tertingginya berapa nih? Kalau average-nya udah kemahalan.
Jadi saya suka Cleo, eh, produksi dia, omsetnya selalu naik dan laku terus. Terbukti air minum Cleo itu saya nyari di Alfamart, Indomaret paling susah. Kalau ada pun langsung cepet hilang. Terus juga ROI-nya naik terus, jadi produksi masih naik terus, net profit naik terus. Dan yo yang cover cuma dua, satu orang nih jangan-jangan nih. Iya cuma satu orang tapi covernya 890, tapi masih lebih tinggi sih. Harusnya kalau analisa saya pribadi ini bisa sampai 1.200 untuk Cleo. Tapi kalau coveran ini satu orang ini cuma 890 ya. Masih ada space naik lah gitu untuk Cleo. Cuma Cleo rada-rada buat investing ya. Kalau Bapak Ibu bisa TikTok silakan. Kalau saya sih lebih suka buat setengah investing lah. Swing, ya investing, investing lebih tepatnya. Terus ada satu lagi KKGI. Ini saham batu bara kecil, tapi dia selalu rutin bagi dividen. Kalau nggak dividen tunai, pakai dividen saham, saham bonus gitu. Oh kan, ternyata masih masih oke kan? Fair value-nya 507. Baru pakai AI bukan? Oh pakai AI. Ya kalau hitungan saya sih ini pergerakannya cenderung stabil. Artinya beli sekarang pun masih bisa naik sampai 500-an lah. Saya percaya. Ini TikTok sebetulnya ini ada range-nya. Nanti Bapak Ibu bisa buka grafik itu range. Jadi di bawah 400 itu beli, 500 lebih jual aja. TikTok TikTok aja gitu. Terus kita kembali lagi ada pertanyaan Tis tadi udah beef belum, beef belum. Waktunya udah mau habis tinggal 7 menit. Beef belum. Ini kalian baru-baru kayak Fore biasanya nggak muncul nih. Risetnya belum ada nih. Oh, beef udah mepet ya, 298 doang, AI bukan. Oh iya pakai AI. Ini pakai AI 298. Terus kalau Fore kita coba ya. Biasanya AI ini yang ngitung nih. 886, kita lihat. Oh, ya kan nggak ada yang cover, berarti pakai AI. Pakai AI. Berarti pakai AI cuma 886. Solar. Indonesianya mana? Oh ini. Waduh, namanya aneh nih. Nggak tahu saya. Sido mungkin harusnya ada yang cover sih. Wow, ini pakai AI kayaknya 96 nih. Tuh kan bener. Pakai AI cuma 96. Ini Bu Susi nih kayaknya. Terus Sido. Sido harusnya ada sih. Ini terakhir ya untuk Pak Julius. Waktunya terakhir takutnya nggak cukup. Sido. Kok terakhir nanti pack sama GPSO ya. Oh, masih bisa di 600. Semua AI bukan. Ada yang cover, ada yang cover. Oh, lumayan juga nih, 7 orang yang cover. Bentar, belum muncul. Nah, 12 orang ternyata. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. High-nya 800, average-nya 596, low-nya 450. Berarti yang sell itu yang 450 nih. Pakai yang average aja deh, saran saya kalau udah banyak orang begini, 12 kepala yang ngitung enak nih. Average-nya ini lebih valid sih. 596 atau 600 lah, genepin ke atas. Saya no comment, karena saya nggak pernah cover, nggak pernah ngitung. Jadi saya no comment, saya nyerah. Enggak, kalau investing.com tidak mempertimbangkan aspek bed listing nggak dihitung Pak. Nanti kita coba lihat di pack nih. Saya tahu nih, pack kan bilangnya baru dibeli nih. Mana ya namanya? Kok nggak ada? Ntar nama Indonesianya mana nih? Oh ini solusi kemasan digital ya namanya ya. Tuh kan kerendahan paling pakai AI nih nanti nih. Tuh kan benar pakai AI Pak. Cuma dihargain 2.000 ya karena kalau AI gini tidak mempertimbangkan ini backdoor listing tidak mempertimbangkan Pak kalau AI. Kecuali nanti ada riset yang ngebahas sendiri ya. Apa yang hasil backdoor listing tuh apa sih dari yang sudah masuk buku tuh apa ya nggak ada ya sebetulnya. Terus GPSO. Oh Pani coba ya kita coba Pani. Pani kan backdoor listing juga nih. Asetnya udah masuk semua kan. Coba hitungannya gimana kan Pani sudah masuk nih. Aset propertinya sudah berjalan setahun lebih kan. Kita lihat. Oh tetap dibilang kemahalan. Kalau versi sini 67 harusnya ada yang cover sih. Nah ada yang cover kan. Kita lihat tertingginya berapa coba. Yang cover cuma dua orang.
Dan bentar, tunggu grafiknya muncul dulu. Cuan bukan backdoor listing, Pak. Cuan itu IPO sendiri. Wow, kalau cuma dua orang berarti yang satu 6.000, satu 22.500 sih, Pak. Untuk Pani ya, ini kan udah backdoor listingnya udah lama, dia setahun lebih. Analisnya juga ada yang cover. Ya, kalau pakai average-nya analis satu di bawah satu di atas ketemu angka 14.000, Pak. Tadi apa GPSO dulu ya? GPSO. Eh, terakhir nanti itu ya, cuan ya. Waktunya udah habis juga sih, hampir habis 3 menit. Menit terakhir nih. GPSO. Ntar lagi loading. Ini kayaknya AI nih, 223. Oh ya benar, pakai AI, Pak. AI cuma ngitung 223, Pak. Itu. KKRW. Kita coba lihat. 100. Hmm, kalau udah kayak panik, saya lebih percaya daripada AI, saya pakai analis, Pak. Karena kan sudah menghitung aset-aset barunya ya. Ini nggak beda jauh, Pak, sama fair value-nya kayak AI nih. Oh kan bener, analisnya belum cover, berarti ini pakai AI. Kalau pakai AI juga nggak beda jauh. Di harga 1.000. Cuan ya, terakhir nih, Pak. Cuan. Mana nih cuan? Petrindo. Kayaknya ada sih cover. Paling cuma satu dua orang sih kayaknya. Kita lihat. Wow, masih ada dia. 12.400. 12.800. Sorry. Hmm, ada cover kan? Jak cover berapa nih harganya? Cuma satu orang. Satu orang dan harganya 15.975. Berarti sama AI di average sendiri tuh. Bisa ketemu harga ini. Nah ini kan harga AI nih. Jadi AI menghitung dari 13 model, paling tinggi 17.000, paling rendah 5.100, average 12. Tapi kalau hitungan manual ada satu orang yang menghitung analis ya ini 16.000. 16.000 lah, genepin ke atas lah. Pusing saya 975-nya. 16.000. Kalau versi AI di average 1.200 kan AI menghitung dari 13 model nih. Itu. Seperti itu. Eh, CDI ya tadi Pak yang saya ditanya Bu Erna, kita tunggu aja Pak tanggal mainnya, fix allotment-nya sudah laku semua katanya. Tinggal tunggu tanggal apa efektif dari OJK-nya. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja tanggalnya. Nggak ada info Pak, saya nggak ada info tanggalnya. Itu OJK yang tahu, hanya OJK dan Tuhan yang tahu mau keluarin efektifnya tanggal berapa. Karena begitu OJK efektif, baru book building diumumkan besoknya muncul di EIPO. Yang elektronik IPO kita daftar rame-rame, tunggu tanggal efektif OJK dulu sih. Jadi kalau hari ini sore ini efektif OJK, besok hari kerja minggu depan hari Senin langsung muncul di elektronik IPO gitu. Di itu juga keluar surat kabar bisa keluar juga di media. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak Ibu, udah jam 21.00. Saya kembalikan ke Eyang nih. Eyang, sudah yang pas nih. Udah pas jamnya, Eyang. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Eh, Perlu diketahui bahwa presentasi saya sudah saya upload ke grup dua grup PIPMI. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak hadir itu tentunya bisa hadir. Dan presentasi ini seperti uploading seperti saat ini, sementara ini bisa diupload ke baik ke PIPMI eh, yang tidak berbayar maupun PIPMI yang berbayar. Untuk selanjutnya, mulai bulan Juni yang akan datang, upload hanya diberikan di PIPMI Platinum ya. Ya, yang berbayar. Tapi untuk rekaman itu dua-duanya akan di posting di dua-duanya. Baik, saya kira Jadi terima kasih. Ada tambahan Pak Gisoyo? bulan depan berarti yang PIPMI biasa nggak bisa nanya, Yang ya. Hanya PIPMI Platinum aja yang boleh nanya, Yang ya. Oh ya, bulan depan. Jadi pertanyaan hanya di PIPMI Platinum Oke, dan siap. di PIPMI apa member biasa itu hanya bisa mengikuti ya dan mendapatkan rekamannya. Oke, siap Agar ya. demikian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Oke, siap. Dimati dulu, Yang.